Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Jadi teman-teman, di warung kopi kripto ini kita akan selalu update info-info terbaru seputar perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia cryptocurrency, teman-teman. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas tentang Pinode, teman-teman. Jadi ini ada sebuah artikel dari Newsway yang berbicara tentang bagaimana cara kita menambang Bitcoin melalui dengan menggunakan komputer atau laptop, teman-teman. Namun di sini sebelumnya kita akan berbicara dulu tentang perbedaan antara Pinode dan Pi Network, aplikasi yang ada di handphone. Kita tahu bahwa untuk menghasilkan koin Pi itu ada dua cara. Yang pertama melalui handphone dengan cara mengklik petir. Kemudian yang kedua itu menggunakan Pinode, yaitu menggunakan komputer dengan spesifikasi tertentu, teman-teman. Nah, di sini di artikelnya Sway ini berbicara tentang persyaratan. Jadi kriteria apa yang harus dimiliki oleh sebuah komputer agar bisa menghasilkan koin Pi, teman-teman. Namun banyak di antara teman-teman mungkin yang belum mengerti tentang perbedaan antara Pinode dan Pi Network mobile aplikasi. Jadi di sini ada sebuah pemaparan dari akun Twitter yang bernama Cryptoleak VN dengan follower sekitar 4.300. Ini adalah seorang akun pionir dari Vietnam, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas perbedaan antara Pinode dan aplikasi mobile dalam ekosistem Pi Network. Mungkin teman-teman penasaran tentang peran masing-masing dan bagaimana Pinode dan aplikasi mobile yang kita install di Android itu berkontribusi dalam penambangan Pi, teman-teman. Sekarang mari kita lihat, teman-teman, dari tulisan ini. Jadi kalau kita melihat dari tulisan ini, teman-teman, sebenarnya aplikasi mobile Pi Network yang kita install di handphone itu tidak digunakan untuk menambang Pi, teman-teman. Jadi ini adalah aplikasi yang digunakan oleh pengguna untuk mendaftar, masuk, memulihkan akun mereka dalam kasus kehilangan kata sandi, dan mengatur lingkaran keamanan. Jadi menekan tombol setiap hari itu adalah dalam rangka untuk tujuan kehadiran, karena sistem perlu mencatat kehadiran reguler dari pengguna yang memiliki nilai inti di masa depan ekosistem Pi. Jadi jumlah Pi yang teman-teman lihat di ponsel depan layar itu hanyalah catatan sementara dari koin Pi, teman-teman. Jadi itu adalah catatan sementara. Ini saya garis bawahi. Dan hanya ketika akun Anda telah diverifikasi KYC dan Pi Network memasuki fase mainnet, baik mainnet tertutup maupun mainnet terbuka, jumlah Pi yang tertera di layar itu akan diproses oleh Pinode menjadi Pi yang sebenarnya yang disimpan dalam jaringan blockchain Pi Network, teman-teman. Jadi inilah penjelasan dari akun yang bernama Cryptoleak VN, teman-teman. Dan Pinode, teman-teman, ini adalah sebuah ekosistem penting atau elemen penting dalam ekosistem Pi Network. Mereka bertanggung jawab untuk mengkonfirmasi transaksi dan mempertahankan keamanan jaringan blockchain Pi, teman-teman. Jadi Pinode menggunakan sumber daya komputer mereka untuk menjalankan algoritma yang mendukung dan menjaga kestabilan jaringan. Dengan menjalankan Pinode, pengguna dapat berkontribusi pada keamanan dan konsensus jaringan serta memperoleh hadiah sebagai imbalan, teman-teman. Jadi sekarang kita tahu bahwa aplikasi mobile Pi
itu bukan digunakan untuk menambang Pi secara langsung, jadi fungsinya lebih berfokus pada kehadiran dan administrasi akun. Sedangkan Pinode itu berperan dalam proses penambangan Pi yang sebenarnya. Dengan menjalankan Pinode, pengguna dapat memanfaatkan sumber daya komputer mereka untuk mendukung jaringan dan memperoleh hadiah yang sesuai, teman-teman. Namun di sini kita akan melihat keterkaitan antara aplikasi mobile Pi Network dan Pinode, teman-teman. Jadi meskipun fungsi mereka berbeda, aplikasi mobile Pi dan Pinode ini saling terkait dalam ekosistem Pi Network. Saat ini, Pi yang terlihat di aplikasi mobile Pi hanyalah catatan sementara, dan hanya ketika Pi Network memasuki fase mainnet, jumlah Pi itu akan diproses oleh Pinode menjadi Pi yang sebenarnya yang disimpan di dalam blockchain, teman-teman. Oleh karena itu, kedua elemen ini saling melengkapi dalam memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, dalam perbedaan antara Pinode dan aplikasi mobile Pi dalam ekosistem Pi Network, jadi aplikasi mobile Pi digunakan untuk kehadiran, administrasi akun, dan persiapan untuk fase mainnet, sementara Pinode berperan dalam proses penambangan yang sebenarnya. Jadi inilah, teman-teman, gambaran dari korelasi antara Pinode dan aplikasi mobile yang kita install di dalam handphone atau di dalam HP Apple yang kita miliki, teman-teman. Namun untuk menambang menggunakan Pinode memang bukan pekerjaan mudah, teman-teman, karena kalau kita lihat di sini persyaratannya diperlukan CPU dengan spesifikasi tinggi, kemudian harus selalu online. Otomatis kita akan berbicara tentang biaya listrik dan internet. Kemudian juga di sini kita harus memiliki RAM yang besar, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang memiliki keahlian dalam merakit komputer, ini bisa menghasilkan pendapatan koin Pi dalam jumlah lumayan. Tetapi untuk yang tidak memiliki keahlian teknis, cukup kita hanya mengklik petir yang ada di handphone, dan node kita itu akan dikerjakan oleh beberapa negara yang memang telah ditunjuk oleh core team untuk menjalankan node dalam jaringan blockchain Pi Network. Demikian, teman-teman, semoga bisa memberi wawasan dan literasi bagi kita semua bagaimana hubungan antara Pinode dengan aplikasi Pi Network yang ada di handphone kita, yang keduanya sebenarnya adalah dua hal yang tidak bisa terpisah, saling melengkapi dan saling menguatkan. Dan kita berharap dengan adanya sistem yang seperti ini, maka pada saat open mainnet dan pada saat Pi Network launching di market yang ada di dunia kripto, maka harga akan bergerak sesuai dengan harapan kita semua. Demikian dari saya, tetap semangat klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.